Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun Anda berada. Kembali di subuh hari ini di channel Serial Dakwah Jalan Kodim. Sebuah channel yang mengupas tentang tema-tema yang berhubungan dengan spiritualitas dan agama dan disampaikan dengan nalar ilmiah ini. Seperti biasa, kita mengudara dari Cafe Nusantara BSD, dan ini juga sekalian kami menyampaikan bagi Anda yang tertarik untuk berdiskusi, ngobrol tentang tema-tema tersebut, silakan merapat ke tempat ini. Alhamdulillah, di pagi hari ini saya kedatangan seorang tamu ya dari Jakarta. Beliau adalah pelaku spiritualitas dan banyak berseliweran konten-konten beliau di media sosial. Selamat datang Mr. Zero. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke. Jadi ini pagi ya. Undangannya nih. Oke. Di channel saya. Di channel Bang. Oke. Baik pemirsa sekalian dimanapun Anda berada. Mungkin ada sebuah problem mendasar ya terkait dengan agama dan spiritualitas ini yang mungkin menjadi pertanyaan kita semua gitu. Kalau berbicara tentang atau ngomong tentang agama ya, misalnya atau spiritual itu kan di situ ada objek penyembahan ya, ada Tuhan yang disembah. Nah, cuma yang menjadi pertanyaan kita adalah apakah dalam prosesi penyembahan itu kita bisa langsung ke dia? Ya, karena banyak juga pelaku-pelaku agama dan spiritual itu dia membutuhkan semacam perantara gitu ya. Dan di satu sisi ada juga yang menganggap bahwa ya kita langsung aja kepada Tuhan. Karena kan Tuhan itu maha segalanya, maha tahu gitu kan. Kenapa harus melalui perantara lagi? Ya. Nah, ini saya pikir ini problem mendasar ya, adalah ini hal yang harus kita clearkan, harus kita tuntas untuk memahaminya, karena ini kan terkait dengan hal yang sangat mendasar gitu, yaitu terkait dengan persoalan keterhubungan kita atau manusia dengan Tuhan gitu. Nah makanya narasumber saya kali ini adalah Mr. Zero. Mungkin beliau bisa memberikan semacam paparan ya, atau perspektif beliau itu seperti apa sebenarnya. Apakah kita langsung aja gitu ya, misalnya ya Allah tunjukilah saya jalan, ya Allah berilah saya rezeki gitu. Apakah permintaan seperti itu bisa langsung gitu ya. Nah, dalam kenyataan sehari-hari kan memang ada nih yang ya dia dalam ibadahnya ya, misalnya dalam sholat berdoa ya Allah gitu, apakah itu salah gitu. Nah, terus sebenarnya ya semestinya gimana gitu ya dalam proses ketersambungan ini gitu. Oke, mungkin saya persilakan Mr. Zero untuk mencoba mengupas tentang tema kita kali ini. Silakan. Ya, baik Bang Zago, terima kasih atas kesempatan kali ini, waktu yang diberikan kepada saya. Saya sapa dulu pemirsa dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam kebajikan, salam persaudaraan untuk seluruh umat manusia sedunia. Khususnya pemirsa di Nusantara, karena saya
walaupun Master Zero berasal dari Indonesia, Nusantara, Bang Jako. Gitu ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya sangat tergelitik sekali dengan apa yang tadi telah disampaikan oleh Bang Jako. Pada umumnya yang namanya manusia hampir di seluruh dunia ini bertuhan. Mereka menyadari Bang Jako bahwa adanya dia, adanya manusia, adanya alam semesta ini, dunia ini, tentu ada yang menguasai. Seperti itu. Artinya kita lihat saja dalam suatu bentuk wujud dunia ini, bahwa ada bahan baku dan ada bahan jadi. Yang bahan baku itu yang misalkan bumi, ya kan, tanah, pepohonan dan sebagainya, yang itu tidak kita ketahui asal muasal dia ada. Seperti itu. Secara sains sih memang kalau kita ketahui ini terjadinya karena adanya Big Bang kan, seperti itu. Namun itu pun sebatas pola pikir manusia. Sedangkan manusia itu sendiri bisa ada dengan wujud seperti ini pun siapa yang membentuk, siapa yang membuat dan menciptakan kan gitu. Analogikanya secara mendasar. Namun semua itu yang jelas pasti ada pemiliknya. Ada yang menguasai. Nah ini harus kita pikir secara sadar manusia. Nah, kebanyakan manusia sadar secara logika, sadar secara umum di dunia ini mereka hidup. Tentunya ada yang menghidupkan, ada yang maha hidup. Nah, yang maha hidup ini kebanyakan manusia menilai, mengkategorikan bahwa yang menghidupkan ini adalah Tuhan. Sebagai pemegang hukum kausalitas tertinggi. Gitu ya. Jadi itulah yang membuat manusia itu mengakui dan meyakini bahwa adanya Tuhan. Nah, dalam keyakinan manusia di dunia ini bermacam-macam keyakinan, bermacam-macam pemahaman lewat ilmu dan keyakinan masing-masing di dunia ini. Seperti itu. Tentunya kita ketahui bersama bahwa semua manusia yang ada di dunia ini dan meyakini Tuhannya, itu pun mereka tahu bahwa Tuhan itu tidak terlihat oleh panca indera manusia. Goib, rahasia. Seperti itu Bang. Semuanya tahu Tuhan itu maha rahasia. Namun dia ada. Goib, tapi ada. Seperti itu. Dengan kuasanya, dengan kebesarannya. Bahwa dia ada, yakin, seyakin-yakin. Nah, kalau di sains, di ilmu fisika, yang kita ketahui bahwa Tuhan itu maha metafisik. Seperti itu. Yang berupa gelombang, potensi, dan energi. Yang menjadi satu titik yaitu potensi. Potensi yang maha dahsyat, maha besar. Ya. Kemudian dari potensi itulah Tuhan menjadikan ini semua. Menjadikan dunia ini beserta isinya. Dan itu di luar nalar logika manusia. Sehingga manusia yakin bahwa ada Tuhan yang menciptakan, yang mengadakan dunia ini dan seisinya ini. Seperti itu. Nah, itu menyangkut kepercayaan, keyakinan, dan keimanan kalau bahasanya setiap agama. Nah, yang menjadi pemikiran dan yang menjadi titik tumpu daripada manusia harus
mempunyai kesadaran yang tinggi bahwa Tuhan itu rahasia, maha metafisik, maha gaib. Tentunya kita sulit untuk menjangkaunya, ya, di mana keberadaannya, karena dia tidak bertempat, ya, dia tidak tidak mempunyai satu kedudukan yang pasti, ya, tapi dia Tuhan menguasai, gitu. Tapi ada, ya kan, dari setiap agama meyakini, mengimani bahwa Tuhan itu ada di ars, ada di langit, ya, ada di atas dan sebagainya. Artinya mempunyai alamat. Namun alamat itu pun sulit diketahui, kan gitu. Karena metafisik, gaib, gitu. Seperti itu. Nah, sama-sama kita ketahui dari setiap agama dan keyakinan itu dari zaman ke zaman ada yang memberi kabar di dunia ini bahwa untuk ke Tuhan ada yang memberi informasi atau ada petunjuk di dunia. Ada pembawa petunjuk. Seperti itu. Itu dari setiap zaman ke zaman. Yang memberi petunjuk itu seorang manusia pula di dunia wujud. Gitu. Yang bisa berkomunikasi dengan sesama makhluk yang namanya manusia. Contoh, saya ini berkeyakinan dari agama Islam. Saya berkeyakinan dari agama Islam bahwa untuk mengetahui adanya Tuhan dari cerita-cerita kitab, ya, dalil-dalil, buku dan sebagainya, bahwa ada seorang manusia di dunia yang membawa petunjuk Tuhan bahwa Tuhan itu ada. Seorang manusia itu kalau di agama Islam dikenal dengan manusia pertama. Dia disebut Nabi Adam. Nah, dari cerita Nabi Adam itu bahwa Tuhan itu menciptakan seorang makhluk manusia yang bernama Nabi Adam sebagai keterwakilan dia, ya kan, dari tempat yang atau keberadaannya yang tidak diketahui, lewat kuasanya, kebesarannya, itu menciptakan seorang manusia yang bernama Nabi Adam di dunia. Nah, ceritanya bahwa dari makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, itu ada yang namanya iblis. Nah, iblis itu adalah makhluk juga, makhluk ciptaan Tuhan. Nah, informasi dari Tuhan bahwa ada makhluk yang diciptakan oleh Tuhan yang di dunia ini, seorang manusia yang sempurna. Dia diciptakan dari unsur yang tidak terlihat dan ada unsur yang terlihat, fisik dan non fisik. Gitu. Ya, metafisik ya. Jadi metafisik kita kenal dengan ruhani atau ruh di Nabi Adam. Kemudian ada yang fisik namanya jasmani. Seperti itu. Di Nabi Adam ada dua unsur, fisik dan metafisik. Yang fisik jasmani, yang tidak fisik rohani. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa unsur yang metafisik itu, rohani itu atau roh itu adalah percikan dari Tuhan, unsurnya Tuhan. Seperti itu, yang metafisik itu. Nah, itu bersemayam di balik dimensi Nabi Adam. Nah, kesempurnaan makhluk Tuhan yang namanya manusia di dunia ini adalah sebagai keterwakilan
daripada Tuhan itu sendiri unsur yang mewujud, unsur sifat Tuhan yang mewujud di dunia seperti itu. Nah, inilah makhluk satu-satunya yang dari sifatnya mewujud yang sempurna, Nabi Adam tersebut. Nah, sistem Tuhan menciptakan seorang Nabi Adam, yang Nabi Adam seorang manusia dari Tuhan yang maha gaib, maha metafisik, namun dia ada dan dia maha rohani. Kemudian unsur maha rohani yang metafisik itu dia utus, dia percikan, ya kan? Kemudian di dunia unsur yang metafisik itu mewujud, menempati wadah fisik bersemayamnya seperti itu. Nah, itu kan suatu tanda kalau kita sadari, tanda bahwa untuk mengenal Tuhan yang metafisik, maha metafisik, maka kenalilah unsur dia yang mewujud pada fisik jasmani di dunia, yaitu Nabi Adam. Sehingga ada unsur yang metafisik, yaitu yang kita kenal di sejarah atau cerita ciptaan Tuhan itu yang namanya iblis, suruh bersujud pada Nabi Adam. Gitu ceritanya kan. Namun iblis itu tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Ini dua makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, ya. Yang satu untuk bersujud pada Nabi Adam seorang manusia, ya, yang namanya iblis, tapi dia membangkang atau tidak mau karena, nah, iblis itu merasa dia lebih tinggi, lebih utama dan lebih segalanya. Ya. Dia tidak menyadari bahwa perintah Tuhan, ya, harus dilaksanakan. Adam, ya. Iya, untuk sujud. Berarti Tuhan sendiri menginstruksikan, memerintahkan bahwa untuk Tersambung ke saya, ya, untuk apa itu saya, ya, kepada saya, patuh, taat, ya, menyembah kepada saya yang maha gaib, lewatnya Nabi Adam seorang manusia, yang di Nabi Adam itu unsurnya dia, ya, mewujud sifat melihat, sifat mendengarnya Tuhan, ya, sifat rahasianya berkalam, sifat hidupnya yang mewujud ada pada Nabi Adam. Nah, iblis yang metafisik tidak mau karena dia lebih merasa. Iyalah, unsur iblis itu kan metafisik, berarti kan mendekati Tuhan yang metafisik pula. Itu mewakili ego, ya, mewakili ego manusia. Nah, mereka iblis tidak mau berarti kan merasa sombong. Iya. Nah, kesimpulan saya, Bang Jako, jika ada perintah dari Tuhan dan tidak dilaksanakan, ya, dia tidak mau, maka yang diperintah itu dianggap ingkar. Ingkar, ya, bahasa kita sombong lah gitu, merasa dia seperti itu, Bang Jako. Jadi segitu dulu tentang cerita kenapa harus kepada Nabi Adam. Nah, jadi inilah sistem menghamba pada Tuhan atau menyembah pada Tuhan, itu Tuhan sudah membuat sistemnya. Jadi sebenarnya cerita tentang Nabi Adam ini sebenarnya dia menceritakan atau memberikan gambaran tentang sebuah sistem penyembahan, ya. Bukannya selama ini cerita tentang Nabi Adam itu cerita tentang apa ya, iblis yang menggoda Adam dan sebagainya, iblis yang apa namanya tidak mau bersujud, tapi ternyata ini lebih kepada cerita tentang bagaimana Tuhan menyampaikan atau memberikan gambaran kepada manusia bagaimana sistem menyembah gitu, ya, bagaimana sistem ketaatan. Jadi sebenarnya
yang Pak Mister Zero gambarkan ini udah sangat clear gitu ya, menjawab apa yang saya tanyakan tadi, bahwa ternyata memang harus melalui sistem yang ditetapkan oleh dia, dan sistem yang ditetapkan oleh dia itu adalah melalui Nabi Adam itu, seorang manusia. Nah, dan makanya kan kita lihat ya, sejarah seterusnya setelah Nabi Adam kan muncul berbagai nabi-nabi selanjutnya ya. Nah, di situ kan banyak yang menentang gitu ya, banyak yang tidak menerima, misalnya banyak yang mengingkari Nabi Musa, banyak yang mengingkari Nabi Isa, bahkan banyak yang mengingkari Nabi Muhammad. Sebenarnya mereka-mereka yang mengingkari ini adalah mereka yang secara tidak langsung mewakili sosok iblis tadi, seperti itu ya. Nah, berarti uh, dengan sendirinya pun terjawab bahwa kalau ingin menyembah kepada Tuhan itu mesti melalui sistemnya. Sistemnya dia itu tadi ya, itu contohnya. Sujudlah kepada Nabi Adam gitu. Nah, berarti kalau seperti itu, nah pertanyaan selanjutnya Pak ya, ya artinya ini itu kan ada semacam pakem ya, artinya sistem, sebuah sistem yang sudah digambarkan di cerita Nabi Adam. Nah berarti kalau misalnya kita tarik untuk konteks saat ini, itu seperti apa Pak ya? Ya, itu tadi. Setelah kita mendengarkan tadi ulasan cerita, gambaran bahwa ada perintah dari Tuhan dalam rangka menyembahku, kata Tuhan, itu harus lewat sistem. Sistem karena Tuhan di alam maha akhirat, kemudian dia mengutus, dia perintahkan utusannya di alam akhirat, ya, yang diutus pun dia unsur Tuhan, ya, jika Tuhan maha rohani, yang diutus unsur rahasia rohaninya, dan unsur rahasia rohani itu di dunia mewujud karena sifatnya wujud, karena unsur rahasia unsur rahasia yang diutus itu adalah suatu unsur rahasia kebesaran persifatan Tuhan tadi, yang sifat melihat, sifat mendengar, sifat hidupnya Tuhan, sifat kuasanya Tuhan, afal geraknya tuh sifat daripada nama Tuhan. Ada namanya. Nabi Adam kan ada nama, iya kan, ada sifatnya, sifat nama. Yuk, semuanya Dia wujud. ya, semua mewujud di dunia. Ya, Kan ada sifatnya Tuhan, salah satunya adalah wujud. Wujud sifat Tuhan seperti itu. Nah, unsur sifat itu wujud, maka lewat sistem itulah untuk mengenal Tuhan, untuk tahu akan Tuhan, dan untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Ya, sifatnya Tuhan ada pada manusia. Jadi rahasia Tuhan dan Tuhan ya? Bukan rahasia Tuhan yang tadi rahasia persifatannya ada pada manusia, tapi manusia itu bukan Tuhan. Ya, manusia itu adalah rahasia Tuhan, karena rahasia Tuhan ada pada manusia. Di mana rahasianya? Tadi saya ulang lagi, sifat melihat. Nah, saya nggak hafal tuh. Al insanu sirri wa ana sirruhu. Jadi seperti itu. Manusia atau insan, manusia itu adalah rahasiaku ada pada manusia. Penjelasan seperti itu. Jadi clear itu di situ. Nah, untuk mengetahui Tuhan lewat manusia yang tadi satu itu, sebagai keterwakilan disebut kalau di agama Islam khalifatullah. Pantas selalu ada utusan di setiap zaman. Ya, nah umat atau manusia untuk terhubung dengan Tuhan, untuk mengetahui Tuhan, lewatlah manusia tersebut yang dipilih Tuhan, yang ditunjuk Tuhan dan dikehendaki oleh Tuhan. Nah, manusia tersebut memang rahasia. Maksudnya rahasia tuh dia dipilihnya, dikehendakinya, sulit. Gitu. Tapi dia ada ya di setiap zamannya. Dan yang membawa petunjuk, penjelas dan pembeda, artinya jalan
petunjuk menuju Tuhan, menjelaskan dan membeda mana jalan ke Tuhan, mana jalan bukan ke Tuhan, seperti itu. Nah, tidak mungkin kita bisa langsung berhubungan dengan Tuhan yang gaib, gitu. Tidak mungkin. Jadi kita harus melalui utusannya yang di dunia, si pembawa nur Tuhan itu. Termasuk di zaman ini dong. Nah, ini berlaku di setiap zaman, Bang Jako. Sebenarnya, di setiap zaman, hukum ini, aturan ini, fondasi ini atau dasar ini berlaku. Seperti ini, sistem ini. Sampai di zaman ini. Kenapa ini kami sampaikan? Karena memang kami dipertemukan hal seperti ini. Jadi kita akan mengetahui dari kitab suci Al-Quran yang ada kalimat ya awalu, yang awal Tuhan, yang akhir di dunia yang wujud. Ya, yang zahir, yang batin. Nah, yang batin, yang tidak terlihat atau metafisik, dan yang zahir, yang wujud, seperti itu. Yang jauh, dia pula dekat. Nah, yang awal itu kan jauh tak nggak tertahu, yang batin kita nggak tahu, ya kan? Berarti jauh kan? Kalau kita bayangkan hanya menghayal, nggak mungkin ketemu. Maka yang dekat, arti yang dekat tuh yang kita bisa lihat, yang terjangkau, ya kita bisa bertemu kan gitu, kita bisa mendengarkan kal atau pembicaraannya sebagai petuah-petuah, gitu, petunjuk-petunjuk, dan kita bisa mengikuti apa arahan-arahan petunjuk dari itu tadi, yang dekat sesama, artinya di dunia inilah. Kalau di dunia kan terjangkau, Bang kan Jako. Satu zaman. Ya, karena ya. Kalau beda zaman misalnya ya, misalnya ini kita di zaman ini terus mau ke Nabi Adam nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Ya di zaman kita ya, sesama kita, ya. Apa sezaman kita hidup bersama-sama kita, berarti hidup bersama kita, ada di tengah-tengah kita, ada di tengah-tengah kehidupan kita, seperti itu. Manusia tersebut itu pasti ada setiap zaman, Bang Jako, dan ini harus dicari. Nah, biasanya ya hal seperti ini karena sudah menjadi ketentuan, orang tersebut bukan ngumpat sebetulnya, tetap dia memberikan informasi karena perintah Tuhan itu dia menyampaikan petunjuk, sampaikan. Iya, wajib. Dia tidak mungkin dia ngumpet, enggak. Ada amanah. Pasti dia menyampaikan informasi, petunjuk di setiap zaman. Jadi kalau ada cerita, kalau orang yang dekat dengan Tuhan atau kenal Tuhan, dia ngumpet, salah itu. Salah penafsiran. Dia tetap menyampaikan, dia terbuka. Cuman memang sulit kan itu. Karena apa? Karena manusia rata-rata tidak percaya. Itu tadi konteksnya cerita Nabi Adam kan. Ya. Iblis disuruh menyembah malah ingkar. Ingkar, tidak mau. Artinya kan tidak percaya. Mengingkari kan gitu. Apalagi yang membawa petunjuk, manusia membawa petunjuk, itu kan sulit diprediksi. Apakah dia berpenampilan seorang tokoh agama yang wah pembawaannya, ya kan, atau kan dia dirahasiakan seperti itu penampilannya. Nah, ini kan kita tidak tahu. Tapi yang namanya rahasia pasti rahasia, pembawaannya biasanya biasa-biasa saja. Dia tidak tersamarkan, tapi dia ada. Nah, biasanya pula yang saya juga dengar dari cerita juga dahulu, bahwa dipertemukannya dengan dia, manusia-manusia di dunia ini adalah orang-orang pilihan juga. Pembawanya orang pilihan, bawa ilmu Tuhan, petunjuk Tuhan. Dan yang mengikuti dia atau belajar dengan dia, manusia pilihan Tuhan itu orang yang dipilih Tuhan pula, Bang Jako. Seperti itu. Tidak sembarangan.
Dan orangnya orang biasa-biasa saja. Nah, sekarang gini Pak ya, terkadang artinya gini, sebenarnya mereka yang menolak itu secara tidak langsung nih, kita bisa mengatakan mereka mewakili entitas iblis ya, Betul. di zaman cerita Nabi Adam. Ya, Ya. ya. Nah, kemudian kan gini, ada satu hal mungkin yang kadang menjadi pertanyaan, apakah itu berlaku di satu zaman dan untuk semua zaman? Bagaimana misalnya di luar sana ya, yang tempat yang jauh di sana, apakah mereka juga itu adalah bagian dari yang harus mengikuti utusan ini gitu ya? Kan ada istilahnya frekuensi ya, satu frekuensi di mana kita dalam frekuensi yang sama. Bisa jadi mungkin di luar sana bukan frekuensinya, jadi mungkin tidak. Artinya gini ya, misalnya di daerah apa ya yang paling jauh, misalnya apa namanya di Afrika sana ya, jauh dari sana, apakah misalnya utusan itu pun berlaku bagi dia atau seperti apa? Begini Bang Jako, kita ketahui bahwa memang ilmu ini harus kita pelajari, harus kita cari. Jadi Tuhan itu tunggal, utusannya tuh tunggal. Di dunia dia pun tunggal pula, artinya satu pula. Ya, garis lurus lah seperti itu. Nah, garis lurus itu artinya yang tadi mungkin dibilang Bang Jako tuh frekuensi lah. Nah, turunlah satu frekuensi di dunia ini sebagai utusan. Utusannya adalah seorang manusia. Nah, di dunia ini banyak manusia, banyak frekuensi, tapi tetap frekuensi yang mutlak itu satu, gitu. Nah, frekuensi yang lain itu tetap frekuensi Tuhan, tapi harus untuk kembali kepada Tuhan harus mencari frekuensi yang satu itu, yang tunggal, mendekat frekuensi yang mutlak, gitu. Walaupun di sana ada frekuensi Tuhan, ya, tapi frekuensi kita ya frekuensi kita. Ya. Iya, kita harus mencari di frekuensi kita, gitu. Seperti itu. Kalau dia di sana ada frekuensi tidak mau digabungkan dengan frekuensi Tuhan, ya dia ada tapi sebatas dirinya dia saja, begitu. Tetap di setiap manusia ada frekuensi Tuhan. Tapi dia tidak bisa langsung ke Tuhan sendiri, tidak. Karena sudah ada sistem frekuensinya dia. Tuhan misalkan di Amerika gitu kan. Ada frekuensi Tuhan di manusia itu. Seperti itu. Jika ada frekuensi tunggal yang ada di Indonesia, maka dia yang di sana harus mendekat. Artinya ketika misalnya ada informasi yang sampai ke mereka, berarti mereka udah masuk dalam jangkauan frekuensi ini dong ya? Iya. Iya. Karena kan memang itu yang kadang apakah ini untuk seluruh dunia, terus bagaimana mereka di sana yang tidak pernah mengalami. Artinya ketika misalnya informasi ini kan kita lewat ini live ya. Ketika mereka menyimak konten ini ya, menyimak konten ini dan kebetulan memang dia juga sedang mencari, berarti sebenarnya dia masuk dalam frekuensi ini. Iya. Artinya dia harus berusaha dong ya. Saya mendengar ya, betul. Iya, benar. Berarti petunjuk itu ya. Dia ada frekuensi. Berarti sebenarnya dia masuk dalam frekuensi ini gitu. Menyamakan. Iya, iya. Masuklah ke frekuensi ini di sini. Oh. Jadi frekuensinya sama. Jadi dia berlaku universal. Universal frekuensi yang dibawa oleh tulisannya. Setiap manusia ada. Iya. Tinggal disatukan, dihubungkan. Karena ini sistem ketersambungan, sistem hubungan. Iya, iya. Ingin kembali kan, gitu. Ingin frekuensinya ingin menyatu dengan Tuhan. Di setiap manusia sini. Oke, baik pemirsa dimanapun Anda berada ya. Saya pikir sangat clear ya pembahasan dari Mr. Zero. Jadi memang
karena tujuan kita kan ya kalau disebutkan di Al-Quran itu adalah tiada lain diciptakan jin dan manusia itu selain untuk beribadah. Cuma pertanyaannya ketika kita tidak tahu bagaimana menyembahnya, bagaimana cara menyembahnya, itu kan juga menjadi percuma gitu ya, keterciptaan kita. Jadi memang yang paling pertama dan seharusnya yang kita lakukan adalah bagaimana mencari bagaimana cara kita menyembah yang sebenarnya. Dan ternyata itu sudah digambarkan dalam Al-Quran itu sendiri. Seperti yang biasa dari Mr. Zero tadi. Bahwa ada sebuah sistem yang sudah dipatenkan dan tidak akan bisa melenceng dari itu. Karena kalau menolak sistem itu kan berarti kita mewakili entitas iblis itu sendiri. Oke, demikian pemirsa. Sebagai mungkin ada statement penutup dari Mr. Zero. Begini, kita ulang tentang tadi Nabi Adam terakhir. Jika ini sudah sistem dari Tuhan, ini Nabi Adam. Ya, analogika. Ya, frekuensinya Tuhan yang tunggal satu di dunia. Seperti itu. Nah, kemudian ini manusia-manusia banyak. Dia pun membawa frekuensi Tuhan. Ada frekuensi Tuhan. Ini misalkan, ya seperti itu. Nah kan diperintahkan untuk menyembahku, bersujud untuk terhubung dengan Tuhan lewatnya manusia ini. Nah ini manusia-manusia dianalogikakan banyaklah di dunia ini. Dimanapun ada, misalkan di belahan dunia. Ini ibaratkan manusia yang ada di negara-negara. Ini pusatnya, pusat frekuensi Tuhan. Nah, di setiap manusia di belahan dunia ini mempunyai frekuensi Tuhan. Nah, namun masih terpencar-pencar dia. Tapi ada. Gitu. Nah, untuk beribadah, ya, untuk terhubung dengan Tuhan, lewatnya frekuensi manusia ini yang satu. Maka dimanapun manusia itu berada harus mendekati ini di belahan dunia ini. Nah, seperti itu. Seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, jika yang tidak mau mencari, nah, maka inilah dia menjauh. Nah, inilah yang membangkang. Artinya ini yang mendustai. Dan inilah yang istilahnya mewakili iblis tadi. Nah, jika dia berpikir manusia itu, oh, menyembah Tuhan langsung ke sana, tidak bisa. Karena sudah ada perintah ini tadi, lewat utusanku. Tidak bisa ini ke sana langsung, ke Tuhan. Nah, ini dimanapun, di negara manapun, ini analogika manusia-manusia di belahan dunia. Ini tidak bisa ke sana, harus lewat ini. Ya, karena di sini bisa berhubungan, menyamakan frekuensi dan gelombang. Jadi taat patuh sama yang gaib sulit, taat patuh sama yang wujud. Gitu. Kewajibannya mereka ini adalah mencari, usaha menemukan. Iya, kan mencari Tuhan. Nah, dimudahkan oleh Tuhan untuk mencariku, untuk kebutuhanku. Ini loh aku ciptakan manusia yang wujud. Sifat dia yang mewujud. Kan berarti bisa dilihat. Tinggal mau atau tidak manusia itu. Tuhan sudah membuat sistem, mau nggak mengikuti sistem Tuhan. Gitu. Kalau tidak mengikuti sistem Tuhan, dia seolah mau sendiri, ya nggak bisa. Tuhan sudah membuat sistem, ini malah sok-sokan membuat sistem sendiri. Ya, seperti itu. Ya salah aturan, Bang Japo. Ini pemirsa harus paham ya. Ini informasi, petunjuk. Ya silahkan. Gitu. Coba dicerna, direnungi, disadari. Jadi Tuhan sudah menentukan sistem dalam beribadah, dalam berhubungan dengan Tuhan lewat manusia utusannya. Dan utusannya ada di setiap zamannya. Seperti itu. Tidak bisa langsung pada Tuhan lewat atau melalui utusan yang sudah lalu gitu. Iya, atau utusan yang sudah, kalau nggak ada ya berarti mana? Sedangkan ini harus ada wujud. Jadi yang nggak ada wujud yang
putusan lalu nggak bisa dipakai, hidup bersama kita, pokoknya mbak dapat dilihat gitu istilahnya. Jadi baru ini bisa terhubung, yang mendekat begini, yang enggak nggak bisa. Ini dengan ini kan dekat, ya terhubung. Ini jauh, nggak terhubung, kan begitu. Analogika terhubung dan tidak terhubung. Gampang lah, artinya kalau bahasa kedekatan kan hubungan. Yang jauh nggak bisa berhubungan, mendekat. Kan mau mendekat Tuhan ya lewat Tuhan. Itu statement terakhir. Jadi sudah ada informasi ini, dekatilah, temuilah. Bertemu dengan dia, mendekati dia sama dengan Allah. Iya, dengan Tuhan. Seperti itu, Pak. Oke, baik pemirsa ya, sangat clear ya dan sangat masuk akal ya, dan sepertinya ya susah untuk dibantah dan memang nggak bisa dibantah kali ya, karena kan kita berbicara dalil kan, nah dalilnya kan jelas-jelas ada di Al-Quran itu sendiri, dalil itu kan tunjuk, kemudian secara nalar juga tadi udah dijelaskan juga, mana mungkin yang fisika bisa menghubungi metafisika gitu, nggak mungkin ya. Oke pemirsa, demikian obrolan kita di pagi hari ini, semoga memberikan pencerahan dan menjadi petunjuk bagi kita semua untuk bisa mendekati sistem yang sudah diturunkan oleh Tuhan kepada kita semua, seluruh umat manusia. Terima kasih Mr. Zero sudah datang di channel kami. Kami akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Ilahi anta maksudi warido kamatlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.